Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat, harus semangat ya. Nah, hari ini pertemuan kedua untuk materi pembelajaran PKN ya. Materinya masih sama ya. Di bab 3 bisa dilihat di depan ya. Kesatuan Negara Indonesia dan karakteristik daerah Indonesia ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ya, berdoa dulu. Nah, silakan ketua kelas izin doa. Siap berdoa? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Untuk kehadirannya hari ini tanggal 13 Desember. Abdul Somad hadir. Alfiansa, Agis Sunanda, Agis Diananda, Aldi, Anastasia Resdias, Ardifa, Azka Ubaidillah, Dina Ramadhani, Doni, Erni Raudatul, Fadlian Saputra, Febi Maulana, Siali Surya Kencana, Herdiansa, Imelda, Jessica April Anjani, Lastri, Muhammad Hafizuddin, Muhammad Naufal, Muhammad Raihan, Muhammad Rizki, Muhammad Luki, Mutiara, Nesya, ada Nesya, Nenden Afilia, Rafael Indra, Reza Ramdhani, Rizal, Riza Rifaldi, Ronald, Selvina Anggraini, Siska Amelia, Siti Kolipatul Husna, Julia Handayani. Baik, alhamdulillah ya, hari ini hadir semua ya. Baik, hari ini ya masuk ke materi pembelajaran kedua. Sebelum kita masuk ya, biar kita semangat ya, sebagai untuk nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita terkait materi kita hari ini ya. Kita nyanyikan lagu dulu ya, salah satu lagu nasional ya. Lagu apa ini? Oke, mulai ya. Selamat ya. Bisa? Itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
Selanjutnya ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, materi kita masih tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian materi sebelumnya pertemuan kemarin itu tentang ciri-ciri negara kesatuan dan sistem pemerintahannya ya. Ini materi masih saling berkaitan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya diperhatikan di depan ya. Satu, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan arti penting dan semangat persatuan dan kesatuan dengan benar. Nah, berarti melalui diskusi kelompok ya. Nanti berarti kita akan membagi kelompok lagi ya. Nah, mendeskripsikan itu apa? Menjelaskan, menceritakan ya. Terus melakukan ya. Arti penting dan semangat persatuan ya. Semangat persatuan itu contohnya di sekolah apa misalkan? Bekerja sama dalam hal apa? Membersihkan kelas. Nah, misalkan dalam piket kelas ya. Juga semangat persatuan, kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin. Nah, bentuknya ya. Ya, dengan melaksanakan itu berarti kan ya arti pentingnya itu sudah dengan benar melaksanakannya ya. Kemudian yang kedua, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil telah arti penting dan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Ya, melalui presentasi, berarti kan nanti setelah diskusi ada presentasi supaya kalian bisa ya memperkuat semangat di dalam diri masing-masing. Ya, itu ya tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi ya, nah Bapak ingin ada pertanyaan ya. Nih pertanyaannya, mengapa sangat penting semangat persatuan dan kesatuan bagi suatu negara? Mengapa? Supaya tidak terpecah belah. Ah, Luki ya, supaya tidak terpecah Belah. ya. Kemudian apa lagi? Supaya tidak terpecah belah. Kemudian apa lagi? Kira-kira mengapa sangat penting semangat persatuan dan kesatuan bagi suatu negara? Supaya tidak terpecah belah. Terus kemudian apa lagi? Untuk ini membuat negara lebih sejahtera atau Nah, untuk membuat negara lebih sejahtera. ada yang lain mau menambahkan ada? Tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, bagaimana nih nilai-nilai persatuan nih dan kesatuan ya dapat membantu masyarakat yang memiliki beragam budaya. Jadi kaitannya nilai-nilai persatuan itu dapat nggak membantu ya perbedaan budaya? Dapat nggak membantu perbedaan budaya? Nah, hari ini ya kita akan mempelajari ya terkait hal-hal yang barusan kita sebutkan tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak nanti akan membagikan apa bahan ajar dulu ya. Nah, bahan ajarnya kita menggunakan buku paket ya, boleh nanti menggunakan internet ya. Kalau yang bawa HP boleh menggunakan internet ya. Buku-bukunya dulu ya bukunya ya. Nanti dibuka halaman 45 ya, 45 pertemuan kemarin pertemuan pertama halaman 45 ya. Sekarang buka halaman 48 di beda lagi apa ya? ini sebagai bahan ini ya, nanti bahan untuk mencari informasi ya, untuk kajian atau menganalisis nanti pada saat kerja. Sudah semuanya? Masih ada yang belum? Kasih ke temannya. Sudah? Baik, dibuka halaman kemarin kan halaman 45 ya. Sekarang masuk ke halaman 48 ya.
Baik, sekali lagi ya. Mengapa sangat penting semangat persatuan dan kesatuan bagi suatu negara? Tadi Luki apa? Untuk tidak berpecah belah. Agar tidak terpecah Belah. belah. Kemudian, apakah nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat membantu masyarakat memiliki beragam budaya? Bisa ya, mempererat ya bagi etnis atau komunitas yang berbeda budaya. Selanjutnya ya, Bapak akan membentuk kelompok lagi ya, kelompok untuk mengerjakan lembar kerja atau LKPD ya. Bapak akan bagi kelompok menjadi sama seperti pertemuan pertama ya, menjadi membagi 6 kelompok ya. Nah, kelompok pertama ya, kemarin ketuanya siapa? Kelompok pertama Siti oleh Batul. Nah, kelompok kedua kemarin Erni ya. Kelompok tiga Rizky. Nah, kelompok 4 Luki. Kelompok 5 Jansa. Nah, sekarang silakan ya, mau dirubah lagi anggotanya silakan ya, atau mau tetap masih yang kemarin silakan ya. Mau pakai anggotanya, mau masih tetap yang kemarin? Yang kemarin aja. Oke, baik ya, silakan ya. Sudah, bagi kelompoknya silakan membentuk kelompok ya. Untuk berdiskusi silakan ya. Diskusikan bentuk kelompoknya ya, silakan. Sudah? Kalau sudah, Bapak langsung bagikan LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta Ini ya. Sudah pada posisi Sudah. masing-masing kelompok? Sudah. Sudah ya. Nah, Bapak bagikan KPD-nya ya. Sebelum Bapak bagikan, Bapak jelaskan dulu ya. Nih, ya seperti pertemuan kemarin ya. Nanti kamu menganalisis ya permasalahan yang ada di LKPD ini ya, diisi ya. Dengan cara apa? Nanti Bapak menampilkan video pembelajaran terkait materi yang akan kita bahas hari ini, atau sebagai bahan untuk ya nanti mengisi LKPD, dibantu dengan bahan ajar lainnya seperti buku paket atau boleh menggunakan internet ya. Bagi yang bawa HP silakan ya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya ya. Nanti dibaca petunjuknya ya. Ada beberapa yang harus dianalisis di sini ya. Kemudian jangan lupa ya, kasih seperti biasa nama kelompok ya, kelompok berapa, anggotanya tulis ya. Kemudian hasil diskusi kelompoknya dituangkan di LKPD ini ya. Nanti dituangkan di sini ya, seperti itu ya. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bapak langsung bagikan ya. Kelompok 1 mana? Nih, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2 ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ada? Masukkan ke kelompok 6. Sudah jelas ya? Kelompok ada 6 kelompok ya. Nah, 6 kelompok ini anggotanya ada berapa orang anggotanya? 4. 3. 3. Ada yang 4, ada yang 3 ya. Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5,
ada. Nah, tadi kelompok 1 siapa? Siti. Gampang ya. Oleh Pasel ya. Kelompok 2 Ermin ya. Kelompok 3 Rizky Saputra. Kelompok 4 Luki. Kelompok 5 Diansyah. Kelompok 6 Habib Yudin. Baik ya. Ini jadi nanti yang menjadi dua kelompoknya ya. Dipandu anggotanya ya, atau diajak berdiskusi ya, nanti setelah kalian atau setelah bapak menayangkan video nanti untuk dianalisis ya. Nah, hasil analisis itu, hasil diskusi itu dimasukkan ke dalam LKPD ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video ya, video pembelajarannya ya. Nanti silakan analisis ya, terkait apa sih yang harus kalian analisis untuk dituangkan di LKPD, atau pertanyaan apa saja yang ada di LKPD. Kalian silakan diskusikan, analisis, dilihat dari video yang Bapak tampilkan ya. Baik. Suaranya terdengar? Dengar ya? Jelas ya? Silakan mulai di analisis, didiskusikan dengan kelompoknya ya. Lihat LKPD-nya ya. Nah, apa aja nih ya, apa yang bisa digali, diambil dari sebagai bahan untuk mengisi LKPD dari video ini ya. Silakan ya, langsung di isi LKPD-nya ya. Ya, kenapa gitu? Nah, ya gitu. Terlihat ya, jelas. Ya, Indonesia termasuk negara yang majemuk ya. Nah, persatuan dan kesatuan telah membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaannya ya. Persatuan dan kesatuan menjadi faktor utama bagi perjuangan bangsa Indonesia. Oh, lihat ini ada gambar proklamasi ya. Nah, dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Ya. Nah, ini nih makna penting persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari itu di rumah, ya, di lingkungan sekolah. Ya. Rasa kekeluargaan nih, yang menjalin rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan itu bisa di sekolah, bisa di rumah, di masyarakat ya. Menjalin
rasa kemanusiaan, ya. Kemudian rasa perhatian serta menjadi modal untuk menjalin tadi kebersamaan, ya. Ini lihat gambar ini contoh apa? Gotong royong. Ini contoh gotong royong, ya. Sebagai bentuk semangat persatuan dan kesatuan. Ya, ini bentuknya ya, bentuk semangat dan persatuan yang benar itu yang seperti ini, ya, yang bisa saling membantu di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ya, itu. Jadi misalkan tidak hanya datang, ya, kemudian balik lagi, ya, nggak ikut apa gotong royong misalkan, ya. Nah, makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-bahu, saling bantu membantu, ya, saling tolong menolong untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Ini ada semboyannya nih, dilihat semboyannya apa tuh? Bersatu kita teguh, kita teguh. Ya, merupakan semboyan yang sering dilontarkan untuk meningkatkan semangat persatuan. Ya, bersatu kan kita teguh, bercerai kita utuh. Ya. Ya, videonya sudah selesai. Ya, sudah bisa mencari informasi, ya. Coba Menggali informasi dari video tersebut. Ya, silakan didiskusikan, ya, terkait, ya, hal-hal yang harus diisi di dalam LKPD atau pertanyaan analisis yang harus kalian analisis di LKPD, ya. Silakan, boleh gunakan buku paketnya, ya. 15 menit cukup? Punya, ya. Silakan didiskusikan, ya, dengan temannya, didiskusikan, ya, berdiskusi. Nah, kalau ini sebenarnya agak bisa aja, ya. Ini poin-poinnya ini aja diisi dulu, ya. Ya, jadi tadi, ya, dari informasi yang kamu dapat dari video tersebut, ya, silakan dikaji, jadikan bahan untuk, ya, mengisi LKPD, ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti diatur yang mau jadi, misalkan ketika nanti setelah selesai berdiskusi, ya, terus menyampaikan presentasinya ke depan, ya, nanti yang jadi moderatornya siapa, ya, yang jadi menulis atau yang misalkan dari bertanya silakan, ya. Ini kelompok berapa? 2, udah? Siap? Sudah selesai? Baik, ya, nanti disiapkan, ya, untuk presentasinya, ya, moderatornya siapa, ya, nanti yang membacakan itunya siapa, ya, terus membuka tanya, misalkan dari teman-temannya ada yang ingin bertanya, gitu, ya. Ayo semangat, ya, antum semangat, ya. Didiskusikan nih, bantu temennya nih, lagi sini berdiskusi nih bertiga nih, ya. Nah, itu, ya.
kesulitan? Tidak, ya. Jadi LKPD-nya dilihat, ya. Kemudian tadi ya berdasarkan kajian tadi apa yang didapat dari video tersebut ya sebagai bahan kajian untuk mengisi LKPD ya. Jadi kenapa harus di semangat ya? Nah, pada ngaku bukan? Harus semangat ya. Walaupun ini tetap harus semangat ya. Kalau ada kesulitan, ya diskusikan. Jangan hanya mengandalkan temannya, diskusi bareng, ya. Pecahkan masalahnya, ya. Yang menjadi permasalahan itu di poin berapa tuh? Di poin 2, ya. Sudah selesai? Sudah? Kelompok yang sudah selesai? Ya. Silakan ke dalam LKPD dituangkan ya. Kenapa? Boleh ya. Yang jadi permasalahan ini kan di poin ini ya. Kan poin ini sudah nih ya. Biar sudah cukup sudah gitu ya. Misalkan ini cukup, sudah cukup misalkan ya. Sudah semuanya LKPD-nya terisi? Oh nggak usah ini mah. Yang ini mah petunjuknya, ya. Petunjuk cara pengisian LKPD, ya. Jadi halaman depan itu halaman petunjuk, ya. Halaman petunjuk untuk mengisi LKPD, ya. Sudah selesai? Nah, disiapkan untuk presentasinya, ya. Nanti dipandu sama Bapak, ya. Dibantu sama Bapak. Silahkan disiapkan siapa yang mau jadi moderatornya, ya. Jangan lupa dibawa bahan bacaannya ke depan, boleh ya. Bukunya dibawa ke depan, silahkan. Misalkan untuk buku paketnya. Berapa Adis? Ya, boleh. Ini sampai sini boleh. Nah, ya. Misalkan kamu mau ambil ulang ini kan dua, misalkan nih mau diambil nih sampai sini, udah sampai sini berarti ya. Nah, boleh. Misalkan kamu mau sampai di sini juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Sudah? Siap? Kelompok 1? Siap untuk presentasi? Siap? Ya, biar semangat dah, kita ini dulu ya, angkat tangannya nih. Yuk, biar semangat dulu. Gerakan dulu tangannya gini nih, ke atas, ya. Turunkan, ke atas lagi, turunkan, ya. Boleh ke depan, misalkan nih, diangkat ya. Diangkat ke belakang boleh, ya. Biar gak pegel tangannya ya, biar semangat, ya. Baik, udah siap ya presentasi ya. Kelompok 1 siap? Siap. Bisa dimulai ya. Kelompok 1, silakan. Ya, kelompok silakan. Untuk kelompok 1 ya, silakan. Yang mau jadi moderatornya siapa? Oke, silakan ya. Ini bahan punya silakan langsung dipakai. Mohon perhatiannya ya kelompok 1.
dalam menghasilkan menyajikan hasil presentasinya. Ada perbedaan dan Silakan, bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari analisis video yang sudah kita simak. Yang pertama akan dibacakan oleh Identifikasi 3 aspek paling penting untuk memahami arti kesatuan dan persatuan. A. Kesadaran bersama. Masyarakat perlu menyadari nilai, tujuan, dan identitas bersama. B. Kolaborasi aktif. Ketertiban dan kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama. C. Penerimaan keberagaman. Menghargai perbedaan dan pembangunan kesatuan tanpa mengabaikan keragaman. Selanjutnya yang kedua akan dibacakan oleh Dina. Dina, namanya Dina apa Dina? Dina. Identifikasi 1 atau 2 tantangan atau hambatan dalam mencapai kesatuan yang berdasarkan hasil telah terlihat. Bagaimana cara mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Perbedaan pendapat. Tantangan dalam mengatasi perbedaan pandangan dan nilai. B. Ketidaksetaraan. Tantangan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Cara mengatasi. A. Dialog terbuka. Mendorong dialog terbuka dan saling mendengarkan untuk memahami perbedaan pendapat. B. Pengentasan ketidaksetaraan, menerapkan kebijakan yang mendukung pengentasan ketidaksetaraan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jelas? Silakan dibuka untuk yang sesi diskusi, untuk yang ingin bertanya silakan. Kami buka satu pertanyaan untuk pertanyaan. Silakan satu kelompok boleh satu pertanyaan. Namanya siapa? Nama saya dari Surya Bencana dari kelompok 3 akan memberi satu pertanyaan untuk kelompok 1. Pelan-pelan ya, bertanya pelan-pelan silakan. Tulis, jadi tulis pertanyaannya tuh. Apa yang bisa Apa yang bisa? kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan? bersama-sama dengan teman-teman Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman atau tetangga untuk mencapai tujuan? atau tetangga untuk mencapai Tujuan. tetangga itu berarti di masyarakat ya. Moderator mungkin ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Yang baik Kalau begitu, kita Oh bentar-bentar, belum selesai pertanyaannya. Oh belum. Ya, tadi yang apa begitu? Lanjut apa? yang baik untuk komunitas kami. Oh yang baik untuk suatu organisasi. Berarti ya kalau komunitas itu maksudnya organisasi ya. Berarti untuk suatu organisasi ya. Sudah pertanyaannya selesai? Sudah ya. Nah, apakah ada yang mau bertanya lagi? ada yang mau bertanya lagi enggak? Dari kelompok lain? Ya. Kalau begitu, kami minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari dulu. Silakan didiskusikan jawabannya ya. Bisa dicari Yang B. dari pengajarnya. Ya. Tadi pertanyaannya satu apa? Apa yang bisa Apa yang bisa kita lakukan kita lakukan ya? Kita lakukan bersama-sama bersama-sama. dengan teman-teman Bersama-sama dengan teman-teman ya. Terus atau tetangga untuk mencapai tujuan. untuk Mencapai tujuan. mencapai Yang baik untuk
baik ya. Untuk komunitas kita. Untuk untuk organisasi berarti ya, komunitas itu organisasi kita ya. Nah, guys bawah ini organisasi ya. Kalau di sekolah organisasi itu apa? OSIS. OSIS. Apa organisasi? Siswa intra sekolah. Ada anak OSIS ini? Ada. Masa enggak apa anak OSIS itu harus hafal ya? Nah, organisasi itu kan di sekolah itu ini OSIS ya. Baik, kalau begitu pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Anastasia. Silakan. Kita bisa melakukan kegiatan bersama seperti membersihkan lingkungan, mengorganisir secara aman, atau membantu kelompok sukarela. Dengan bergabung dalam inisiatif komunitas seperti program kebersihan atau proyek kemanusiaan, kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat ikatan di antara anggota komunitas. Nah, Apakah jawabannya sudah cukup pas? nah, gimana? Siapa yang bertanya? Agis ya siapa? Bali. Nah, tadi untuk memperkuat organisasi ini ya. Nah, bisa OSIS ya, mengadakan apa nih untuk memperkuat persatuan dan kesatuan atau kebersamaan keluarga di sekolah. Bisa hari ini sedang apa? Mengadakan kelas Meeting. Nah, itu kan ya, perlombaan itu kan tidak terlepas dari ini ya. OSIS ini berperan. Ini tuh organisasi berperan ya untuk untuk mensukseskan tadi ya tujuan organisasi atau komunitas itu kan harus bekerja Sama. Nah, mensukseskan tujuan sekolah, mensukseskan ya program sekolah atau program organisasi sebuah organisasi ya. Nah, seperti sekarang yang saat ini dilaksanakan nih kelas meeting kan harus benar-benar sampai selesai, sampai mencapai tujuan, sampai mendapatkan juara misalkan ya. Nah, kelas ini tadi ikut lomba, ikut ya lomba apa? Futsal sama skipping, badminton. Nah, ya. Baik, nah itu ya mencapai ini nih tujuan ya, tujuan intinya mencapai tujuan bersama ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya, kalau tidak berarti boleh silakan ditutup ya kelompok 1. Kalau begitu, kelompok 1 kami tutup jadi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 sudah siap? Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 berapa orang? 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil penelitian. Nomor 1 akan dibacakan. Silakan. Identifikasi 3 aspek paling penting untuk memahami arti kesatuan dan persatuan, kesadaran bersama stability. Suaranya terdengar nggak? Ya. Diulang yang keras suaranya ya, biar kedengar sama temennya yang lain. Identifikasi 3 aspek paling penting untuk memahami arti kesatuan dan Suaranya gede. kesatuan, kesadaran bersama, saling tahu dan setuju pada nilai tujuan bersama, kolaborasi aktif, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, C, menerima keberagaman, menghormati dan menerima perbedaan. Baik, selanjutnya. Nomor 2 akan dibacakan oleh Saudara. Yang selanjutnya dibacakan oleh siapa? Sabrina. Sabrina.
Boleh, silakan. Ini kelompok 2 ya. Siap. Pak pertanyaannya, silakan. Perkenalan dulu, Pak. Boleh, silakan. Saya Muhammad Luki Al-Fatih dari kelompok 4 akan bertanya soal apa yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan membantu mencapai tujuan bersama. Nah, berarti konteksnya di masyarakat ya. Tujuan bersama di masyarakat. Bisa diulang? Diulang lagi, Ki. Oke. Silakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan membantu mencapai tujuan bersama. Membantu Capai tujuan bersama. Berarti intinya tujuan bersama di masyarakat. Rakat. Ya. Di masyarakat itu berarti di rumah, lingkungan di rumah tempat tinggal kalian ya. Bagaimana caranya? Apakah cuma kamu berangkat sekolah pagi, datang, pulang, tidur ya? Gitu ya. Apakah misalkan kalau pulang sekolah ada kegiatan lain nggak? Apa? Oke. Ya, nah, misalkan di sekolah itu setelah pulang sekolah ada kegiatan ekskul ya. Kemudian kalau di rumah, nih Bapak bertanya di rumah, setelah pulang ke rumah, apa kegiatan kamu setelah pulang sekolah? Ganti baju. Selain tidur, selain ganti baju, Belajar gitu. Mengerjakan PR. Membantu ibu bapak gitu. nah, membantu ibu bapak orang tua, ya. Itu bentuknya ini nih, salah satunya nih, ya. Bersamanya. Kalau di masyarakatnya seperti apa kira-kira? Bentuk di apa kesatuan di kerjasama di masyarakatnya apa bentuknya? Gotong pernah nggak gotong royong? Mungkin. Nah, gotong royong apa? Membersihkan masjid. Terus apa? Membersihkan lingkungan di kampung, jalanan apa, selokan air atau apa? Nah, ya kalau konteksnya masyarakat ini ya, sambil dicari ya, silakan didiskusikan dulu. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? Ya. Oh ada. Nah satu lagi, silakan. Saya Siti Fatima dari kelompok Kelompok 1, ya silakan. ingin mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa memberitahu orang-orang di sekitar kita tentang nilai-nilai dan tujuan yang kita miliki bersama? Bisa diulang? Bagaimana kita bisa memberitahu orang-orang di sekitar kita tentang nilai-nilai dan tujuan yang kita miliki bersama? Tentang nilai-nilai Dan tujuan yang kita miliki bersama. Ya. baik, kalau begitu berikan kami waktu untuk mendiskusi. Silakan ya didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Tapi buat pertanyaan ini ya didiskusikan dulu untuk mencari solusinya atau jawabannya ya.
bertanya itu pertanyaan pertama itu apa? Pertanyaan. Boleh dibacakan pertanyaan pertama itu apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat membantu tujuan? Oh gitu. Kemudian nomor 2. Bagaimana kita bisa memberitahu orang-orang di sekitar kita tentang nilai-nilai dan tujuan yang kita miliki? Sudah dapat? Bisa dijawab? Ya. Nah, Jadi pertanyaan dari kelompok 4 akan dibacakan oleh kelompok 4 siapa tadi yang bertanya? Halo. Ya Pak. Oke, ya. Perhatikan ya. Ya Pak. kita dapat ikut serta dalam kegiatan masyarakat dengan aktif bergabung dalam acara-acara sosial, membantu tetangga dalam kegiatan kebersihan lingkungan atau berkontribusi pada proyek-proyek amal yang bermanfaat untuk komunitas. Ini membantu menciptakan hubungan yang positif dan memajukan tujuan besar. Nah, tadi apa kan berarti ya apa misalnya bergotong royong ya. Kemudian yang kedua, Pertanyaan dari kelompok 1 akan dibacakan. nah, Untuk memberitahu orang-orang di sekitar kita tentang nilai-nilai dan tujuan bersama, kita bisa mulai dengan berbicara langsung kepada mereka atau menggunakan media sosial dan podcast di lingkungan sekitar. Kita juga dapat mengadakan pertemuan kecil atau acara komunitas untuk berbagi informasi dan membahas nilai-nilai tersebut. gimana? Kelompok 1 sudah cukup? Tadi kelompok 4 cukup? Ya sudah cukup Pak. Ya, cukup, Luki. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ya, Baik, baik. kalau sudah dirasa sudah cukup, nggak ada lagi yang bertanya, silakan ditutup. Tapi dari kelompok 2 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Untuk kelompok selanjutnya udah siap? Terus langsung bicara mengenai. Yuk, kelompok 3 sekarang ya. Masih dengan Rizky ya sebagai ketuanya yang menjadi moderator. Siapa Rizky? Saya. Oke, Maki, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dari video yang baru saja ditayangkan. Langsung Jawaban analisis yang pertama akan dibacakan oleh Galih. dibaca A B C. Gali. Yo, Gali. Identifikasi 3 aspek paling penting untuk memahami arti kesatuan dan persatuan. A. Kesadaran bersama menyamakan Makan apa? pemahaman nilai dan tujuan sebagai suatu komunitas. B. Kolaborasi aktif bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar. C. Penerimaan keberagaman, penerimaan dan menghargai keunikan dan perbedaan antar individu. Jawaban analisis yang kedua akan dibacakan oleh Nova. Dua, identifikasi satu atau dua tantangan atau hambatan dalam mencapai persatuan dan kesatuan berdasarkan hasil telaah kalian. Bagaimana kalian mengatasi atau merespon tantangan tersebut? A. Perbedaan pendapat, mengatasi melalui dialog terbuka dan mencari titik temu. B. Ketidaksetaraan, menghadapi dengan langkah-langkah yang mendukung keadilan sosial. Cara mengatasi tantangan. A. Meningkatkan komunikasi agar pemahaman antar individu lebih baik. A. Meningkatkan komunikasi. B. Kebijakan
kebijakan inklusif, menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusivitas. Presentasi kami tutup. Apakah ada yang ingin bertanya? yang dulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dias dari kelompok 1. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Siapa nih? Namanya siapa yang bertanya? Anas? Anastasia Dias. Ya. Mengapa berbicara terbuka dan mendengarkan orang lain bisa membantu kita lebih memahami perbedaan pikiran dan nilai? Bisa dulu. Mengapa berbicara terbuka dan mendengarkan orang lain bisa membantu kita lebih memahami Lebih memahami perbedaan pikiran dan nilai. dan nilai. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika Jangan, tidak, ada yang mau kami bertanya beri lagi waktu nggak? sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Anastasia. Pertanyaan dari kelompok berapa? Anastasia kelompok 1 ya? Pertanyaan dari kelompok 1 ya. Kapan? Sudah? Ya, dijawab? Jawaban dari kelompok 1 akan dibacakan oleh Gali. Ya, kali apa jawabannya silakan. Satu. Keras ya. Berbicara terbuka dan mendengarkan orang lain membantu menciptakan pemahaman karena itu memungkinkan pertukaran ide dan pandangan. Dengan saling mendengarkan, kita dapat menemukan titik temu, menghormati perbedaan dan menengah konflik yang tidak perlu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Belum. Jangan menuntut ya. Tapi apa? Menghormati perbedaan ya. Perbedaan. Ya. Nah, Mencegah konflik untuk mencegah Konflik yang tidak perlu. Nah, ini ya, ini jawaban dari kan tadi pertanyaan dari kelompok 1, nah ini jawaban dari kelompok 3. Nah, ya intinya jawabannya itu yang pertama ini mendengarkan orang lain. Dalam hal apa mendengarkan orang lain itu? berbicara, Berbicara, berdiskusi, terus pendapat orang lain itu didengarkan dulu ya. Nah, yang kemarin ikut OSIS tuh ya. Nah, jadi intinya mendengarkan nih ya pendapat orang lain atau saran dari orang lain. Kemudian yang kedua nih apa ini? Melakukan menemukan titik temu dari apa? Dari sebuah masalah. Ya. Jadi menemukan titik temu ini nih dari masalah tersebut. Nah, kemudian menghormati perbedaan. Perbedaan itu apa aja yang harus dihormati? Agama, ras, suku, ras. Ya. Tuh. Untuk apa? Tujuannya untuk mencegah konflik. Ya, konflik sudah belajar konflik itu apa? Konflik itu apa sih? Permasalahan. Bisa individu atau kelompok. Itu namanya konflik. Ya, bisa terjadi antara individu, misalkan teman kamu ya, apa kamu dengan teman sebangku kamu, ya atau misalkan
kelas ini dengan kelas yang lain, kelas 71 dan kelas 72 ya. Atau OSIS dengan siapa gitu ya, misalnya Bu Beka dengan OSIS ya, terjadi pertentangan atau konflik ya, itu intinya ya. Nggak ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah cukup, silakan kelompok 3 ya. Ditutup presentasinya. Kami dari kelompok 3 mau undur diri, mohon maaf jika ada salah atau tutur sikap yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya silakan. Selanjutnya kelompok 4 sudah siap? Ya, kelompok 4. Bawah ya. Kelompok 4 ya. Maju. Silakan dimulai. Klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami dari video yang tadi ditampilkan oleh Pak Awal tentang semangat kesatuan ya Pak? Ya. Tentang semangat kesatuan. Hasil analisis pertama kami akan dibacakan oleh Reza Ramdhani. Reza Ramdhani, silakan. 1. Identifikasi 3 aspek paling penting untuk memahami arti kesatuan dan persatuan. Aspek penting kesatuan dan persatuan. A. Kesadaran bersama pemahaman bersama terhadap identitas nilai dan visi bersama. B. Kolaborasi aktif, kerjasama dalam tindakan dan upaya untuk mencapai tujuan bersama. C. Penerimaan keberagaman, menerima dan merayakan perbedaan budaya, pandangan, dan latar belakang. Ya. Dan selanjutnya untuk nomor 2 akan dibacakan oleh Chelsea. Identifikasi satuan-satuan tantangan atau hambatan dalam mencapai persatuan dan kesatuan berdasarkan hasil telah kalian bagaimana kalian mengatasi atau merespon tantangan tersebut. Tantangan konflik ideologis, menghadapi perbedaan ideologi dengan dialog konstruktif. Cara mengatasi tantangan forum dialog terbuka membuat platform untuk dialog terbuka guna menyelesaikan konflik dialog. Oke, hasil analisis untuk soal nomor 3 akan dibacakan oleh Pak Noor. Tidak bagaimana penerapan strategi atau perilaku aktif dan semangat persatuan dan kesatuan dengan benar. Penerapan sikap A. Terbukaan terhadap perubahan, bersedia menerima perubahan untuk mencapai kesatuan. B. Pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dan peran masyarakat dalam pembangunan. C. Sikap toleransi, mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan dan keragaman. Itu dia hasil analisis kami, tapi sebelum kami tutup, kami buka sesi jawab tanya. Yang mau bertanya? Silakan. Ya. Oke, silakan. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sunanda dari kelompok 5. Apa yang dilakukan pemerintah atau organisasi untuk membuat Pelan-pelan ya. apa yang bisa dilakukan ya? apa yang bisa dilakukan pemerintah Atau oleh ya, oleh aja. Apa yang bisa atau organisasi oleh pemerintah atau organisasi
membuat untuk masyarakat lebih adil, masyarakat lebih adil adil dan mengurangi kesengajaan kesenjangan apa? kesengajaan Kesengajaan. Kesenjangan. Hah? Kesenjangan. antara orang-orang yang kaya dan yang kurang beruntung. Oh ya, kesenjangan itu perbedaan yang kaya dan yang kurang beruntung. Ya. Yang kurang beruntung. Boleh, baik. Ada lagi nggak yang ingin saya? Sebelum dijawab ini pertanyaan, ada yang mau bertanya lagi? Maka yang ingin mau bertanya lagi? Sudah cukup? Nggak ada lagi? Udah itu ya. Udah ya. Akan didiskusikan kalau begitu. Kalau begitu kami minta waktunya dulu sebentar untuk menjawab pertanyaan ini. Belum lagi? Ada yang nih, jadi dari pertanyaan ini ya, Dan sosial. pemerintah itu apa caranya ya, cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu untuk mengurangi perbedaan ya atau kesenjangan yang miskin dan yang kaya ya. Nah, bagaimana caranya nih pemerintah itu kayaknya ya? Sudah Pak. Silakan, yo. Jadi saya di sini Luki dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh kelompok 5. Siapa namanya tadi? Agis, Oke. Pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk membuat masyarakat lebih adil dan mengurangi kesenjangan antara orang-orang yang kaya dan yang kurang beruntung? Gitu kan? Ya. Oke. Pemerintah atau organisasi dapat membuat masyarakat lebih adil dengan menerapkan kebijakan seperti program bantuan sosial, pendidikan yang merata, peluang pekerjaan yang setara, dan perpajakan yang adil. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. Nah, ini bantuan sosial itu kayak gitu Pak, dana gitu bantuan. Bansos. Nah, Ada yang bagus nggak? Bansos itu bantuan sosial dari pemerintah. Itu kan sekarang banyak tuh disalurkan dari kecamatan ke desa. ya gitu. Nah, Hadi nih Hadi. Nah, nanti tuh orang tuanya dia pejabat tuh. Terus Ya. Pejabat RT. pendidikan yang merata itu apa? Kayak dapat yang kurang mampu itu dapat beasiswa gitu Pak. Pendidikan yang merata, ya terus Sama apa? Peluang pekerjaan yang setara gitu. ya kedua Pekerjaan yang setara.
Jadi semua orang itu bisa dapat pekerjaan. Nah, jadi peluangnya sama. Nah, untuk dapat meraih peluang itu, kan tadi ya kata kelompok 4 kata Luki, apa peluang yang sama, memberikan peluang yang sama. Nah, cara mendapatkan peluang itu kayak di apa seperti apa? Nah, prosesnya kayak gimana? Kamu sekarang lagi ikut proses nggak? Lagi. Lagi ikut proses, lagi belajar untuk mencapai tadi yang satunya peluang, ya peluang yang bisa diambil, ya peluang-peluangnya misalkan pekerjaan yang lebih baik, ya makanya tugas kamu sekarang belajar yang benar, ya belajar yang baik, gitu ya. Oke. Silakan gimana? Kelompok 5 ada cukup? Cukup lagi? Oke. Ada lagi yang mau Ada yang bertanya? mau bertanya lagi? Sebelum kami tutup ya. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Cukupkan, silakan. Oke. Itu. Kalau begitu kami tutup. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti selanjutnya kelompok berapa? Kelompok? Silakan kelompok 5. Yang menjadi moderator siapa di sini? Di sini, ya. Moderatornya siapa? Silakan. Bis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Ulangi, apa? Presentasikan. Mempresentasikan. Kami dari kelompok 5 akan Presentasikan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Serius, pelan-pelan. Ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Nah, Analisis yang pertama akan dibacakan oleh Doni. silakan Don, ya Don. Semangat ya Don. Identifikasi 3 aspek paling penting untuk memahami arti kesatuan dan persatuan. A. Kesaudaraan bersama. Pemahaman kolektif akan identitas dan tujuan bersama. Kolaborasi aktif. Bekerja sama secara aktif untuk mencapai hasil yang lebih baik. C. Penerimaan keberagaman. Mengakui dan menghargai kebersamaan dalam segala bentuk. Analisis yang kedua akan dibacakan oleh Fadian Saputra. Silakan bagian Saputra. Ayo. Kasih suaranya. Identifikasi atau dua tantangan atau hambatan dalam mencapai persatuan dan kesatuan hasil setelah kalian bagaimana kalian merespon tantangan tersebut. A. Latihan untuk menangani konflik yang muncul dari perbedaan budaya dengan dialog interkultural. B. Kesenjangan generasi, mengatasi kesenjangan pandangan antara generasi melalui membangun kedekatan komunikasi. Analisis yang ketiga akan dibacakan oleh Ardiansyah. Bagaimana penerapan sikap atau perilaku arti penting dan semangat persatuan dan kesatuan dengan benar. Penerapan sikap A. Ketertiban. Proaktif, mengambil Proaktif. Dia bantu tuh bisa nyampe tuh. Ya.
Sampel. Jangan tawa dulu, silakan. Nah, ibu tulisannya dengan siapa? Doni. Ornamen. Coba lihat. Mendorong individu untuk merasa berdaya dan memiliki kontribusi yang berarti. Keterbukaan terhadap pembalasan selalu siap berasal dari pengalaman dan pandangan orang lain. Pandangan orang lain. Ya, buka pertanyaan. Silakan. Kami untuk presentasi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dulu, ya. Ya. Kami untuk presentasi dan kami buka satu pertanyaan untuk satu kelompok. Mana yang ingin bertanya? Ada tuh siapa? Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 6. Saya ingin Ingin membuat pertanyaan. ingin bertanya. Ingin bertanya. Bukan ingin membuat ya, kan membuat sudah. Jadi kamu ingin bertanya, ya. Jangan. Mengapa penting? Dicatat, Herdi, silakan tulis. Mengapa? Mengapa penting? Mengapa penting Bagi kita untuk Mengapa penting bagi kita untuk mendengarkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh ketika orang lain berbicara. Terutama jika mereka memiliki ketika memiliki pendapat nilai yang berbeda dengan kita. memiliki pendapat nilai yang berbeda dengan kita. Nah, didiskusikan dulu pertanyaannya, ya. Didiskusikan dulu pertanyaannya, duduknya yang ini dong, benar. Tadi pertanyaannya diulangi apa? Mengapa penting bagi kita Nah, untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh penting untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika ketika orang lain berbicara, orang lain berbicara, terutama jika mereka memiliki orang lain berbicara, ya. Terus apa lagi? terutama jika mereka memiliki Terutama jika mereka memiliki pendapat atau nilai yang berbeda dengan kita. pendapat, ya, pendapat atau Nilai yang nilai yang berbeda. berbeda. Oke, berarti ya ini ya intinya pendapat atau nilai yang berbeda. Oke, yang serius dari diskusikan udah. Siapa yang mau jawab? Habis, Herdi, nih Herdi suaranya kencang. Suaranya bisa terdengar, ya. Walaupun ini tapi suaranya keras. Silakan, Herdi. pertanyaan dari kelompok 6 akan dibacakan oleh Hardiansa. Jadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh penting karena
yaitu menciptakan hubungan yang lebih baik antara individu atau kelompok. Dengan mendengarkan, kita dapat memahami perspektif orang lain, menciptakan hubungan yang lebih menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihormati atau diakui. Ini juga membantu mencegah konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpahaman. Jadi poinnya itu menghargai perbedaan. Terus apa lagi? Apa yang menjadi poin kira-kira? Kita dapat memahami perspektif orang lain. Perspektif pandangan gitu ya, memahami pandangan. Ini seperti ya. Siapa tadi yang bertanya kelompok 6? Gimana nih kelompok 6? Paham nggak dengan jawaban dari kelompok 5? Ya, kalau kurang paham ibu jelaskan ya. Tadi ya, selalu di sini ya nih menghargai ya perbedaan. Terus memahami apa? Pandangan. Pandangan itu sudut pandang, cara berpikir ya. Sudut pandang itu cara berpikir kita yang beda, misalkan loh. Sudut pandang si A dengan si B itu beda, misalkan ya. Nah, itu kan perbedaan ya, seperti itu. Ya, kaitannya sama dengan perbedaan pendapat. Seperti itu ya. Jadi intinya ini ya, kalau kaitannya dengan persatuan-kesatuan ya, kita tidak terlepas dari yang namanya ini menghargai, yang memahami, menerima ya. Menerima itu menerima pendapat orang lain ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Ya, sudah selesai? Tidak ada lagi? Kalau gitu kelompok berapa? 5 ya? Silakan di kelompok Dari kelompok 5 jadi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang apa? Kelompok yang terakhir. Kelompok 6. Beri semangat dulu buat kelompok 6 ya. Lewat sini aja, lewat belakang aja, lewat belakang ya. Ini ada ini. Berapa orang kelompok 6? 3 orang. Oke, semangat ya 3 orang itu ya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Hasil analisis yang pertama akan dibacakan oleh Indri. Hasil analisis yang kedua akan dibacakan oleh Anissa. Identifikasi satu atau dua tantangan atau hambatan dalam mencapai persatuan dan kesatuan berdasarkan hasil penelaahan kalian. Bagaimana kalian mengatasi atau merespons tantangan tersebut? A. Berbedanya pikiran, hadapi dengan bicara dan
menjadikan semua orang memiliki kesepakatan yang sama untuk belajar. Ya. Buka ini pertanyaan. Ya kan? Buka satu pertanyaan untuk satu Kelompok ada yang bertanya enggak? Silakan. Kelompok 6. Yuk, yang mau bertanya? Tadi ya, nih Bapak bantu ya. Nih, di sini kan tadi kelompok 6 menjelaskan kesadaran bersama. Yang dimaksud kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu apa? Oh, bahasa Sundanya benar gitu, ya. Ada di sini kata apa? Kesadaran bersama. Maksudnya apa? Kesadaran bersama itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada banjir gitu, kita harus sadar kalau itu tuh harus dibersihin. Oh, Iya. Yakin? Jadi contoh analisis kasusnya misalkan apa? Ketika ada banjir. Ya. Tadi kata Reski dibersihkan bersama. Nah, yang menjadi identifikasi masalah banjir itu apa sih? Karena apa? Karena Sampah yang sembarangan. Nah, itu masuk ke sini nih. Siapa yang buang sampah itu? Kita manusianya. Nah, berarti kesadarannya gimana tuh? Jadi kesadarannya kita nggak buang sampah lagi supaya nggak banjir gitu. Nah, ya. Itu kesadaran kita bersama. Kalau cuma 1-2 orang kan cuma ngingetin, cuma ngomong, tapi kitanya nggak melakukan, itu percuma. Ya, begitu. Dia harus memiliki rasa apa? Kesadaran bersama. Ingin menciptakan atau mencapai tujuan bersama itu ya jangan saling menjatuhkan, ya, egois, misalkan dari kelompok, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, nih Bapak bantu ya penjelasannya, atau misalkan ini bisa dijadikan pertanyaan, ya. Kenapa nih? Ya, membangun kesadaran kita itu seperti apa? Membangun kesadaran, jangan jauh-jauh di sekolah kita, ya. Sudah ada peraturan. Masih ada yang merasa dirinya itu membuang sampahnya sembarangan? Oh, ada. Wah, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Yuk, masih membuang sampah sembarangan katanya, ya. Mungkin karena lupa, ya. Atau mungkin karena hal-hal yang lain, ya. Nah, itu kan mungkin ya kalau sengaja jangan, ya. Diusahakan jangan karena unsur sengaja, gitu ya. Nah, kesadaran itu kan dibangun dari diri sendiri. Diri sendiri dulu nih, ya. Itu, oh iya, misalkan ketika mau buang sampah ingat, ya. Itu misalkan buang sampah ke selokan itu salah, misalkan, ya. Begitu. Nah, setelah kesadaran dari diri sendiri, nah kita bangun nih kesadaran bersama. Oh iya, ternyata kalau kita membuang sampahnya ya ke tempatnya, ya, bareng-bareng, kompak satu kelas, melaksanakan kegiatan kelas, ya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nggak? Misal terjadi banjir, longsor, ya, tidak ya. Nah itulah kesadaran kita bersama nih. Oh iya, terjadi longsor atau banjir itu karena tadi ya salah satunya banyaknya sampah, kemudian curah hujan tinggi, ya, membuatkan atau menyebabkan terjadinya longsor, ya, seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya, untuk kelompok terakhir silahkan disibukkan atau ditutup kelompok terakhir. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, alhamdulillah sudah selesai untuk presentasinya ya dari setiap kelompok, ya.
ya Bapak apresiasi untuk kelompok tadi, kelompok berapa yang Luki ya, kelompok berapa Luki? 4 Pak. Nah, beri aplaus untuk kelompok 4 ya. Nah, sebelum kita akhiri atau ya kita tutup pembelajaran hari ini ya. Nah, Bapak, kita evaluasi bersama ya pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian itu menyenangkan? Menyenangkan. Ada hal-hal baru yang bisa ditemukan di pembelajaran hari ini? Ada ya. Bagaimana misalkan tadi dengan menampilkan video ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan hari ini menyenangkan ya, tapi Bapak butuh ya untuk bahan refleksi Bapak ya, Bapak akan membagikan ya lembar observasi keterangan pembelajaran untuk siswa ya. Di sini ya sama ya dengan pertemuan pertama ya, ini kan pertemuan kedua ya. Nah, evaluasi dari pembelajaran hari ini itu ya, tolong ini di ya sebagai bentuk nanti untuk evaluasi Bapak ya pribadi ya, atau tentang kegiatan pembelajaran hari ini ya. Bisa ya. Ya, ini sudah ada petunjuknya, dikasih nama ya, kelas, hari, tanggal, kemudian tinggal dicek ini saja. Sini sudah ada petunjuknya ya. Baik, silakan ya Bapak berikan ya. 1 menit, 2 menit selesai ya. Silakan. Ini habis nih, udah begini. Oh, belum, kurang ya. Sekarang tanggal 13 berat ya. Tahu pasti buat tanggal ya. Udah cukup? Silakan ya. Isi ceklis saja ya, ini sebagai bentuk bahan refleksi untuk Bapak ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kenapa? Ya, diisi aja, tipis aja. Nah, ya. Jangan lupa dikasih nama ya, tanggal, kelas ya, nama gurunya siapa, hari ini yang mengajar di kelas ini siapa ya, tulis itu nama Bapak ya. Dibaca dulu poin-poinnya ya, itu ada 10 poin ya.
dikumpulin. Kalau sudah boleh dikumpulkan berapa ya? Silakan. Jangan lupa ya namanya. Oh iya ininya ya, KPD-nya dikumpulkan. Oh iya Pak. Ya, kalian ya. Iya Pak. Jadi mana udah pakai tas? Udah pada pakai tas mana? Ya, pembelajarannya pokok. Ya. Nah, baik terima kasih ya sudah mengisi nomor observasi ya untuk sesi Bapak ya untuk sesi pembelajaran hari ini. Nah, kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran hari ini ya. Bapak simpulkan ya pembelajaran hari ini melalui diskusi kelompok tadi ya, melalui diskusi kelompok dan presentasi tadi. Kita tidak hanya mendapatkan pemahaman yang sederhana ya, atau mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang arti penting persatuan dan kesatuan ya. Arti penting persatuan dan kesatuan, tapi juga diharapkan dapat menjadi sebagai perubahan positif ya dalam memperkuat semangat tersebut di dalam dan di luar lingkungan sekolah ya. Jadi diharapkan ya atau menumbuhkan yang rasa semangat persatuan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Nah, itu ya yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini, dan kita bisa simpulkan dari pelajaran ini. Sebelum Bapak tutup ya, ucapkan terima kasih. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya ya, di pertemuan berikutnya ya. Bapak tutup ya. Tapi sebelum tutup nanti berdoa dulu ya. Nah, Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ya, rapikan diri ya. Nanti pulang berdoa dulu ya. Kalau mungkin doa, bukunya diberesin ya. Buku paketnya dikumpulkan. Silakan kalau sudah beres semuanya ya, langsung berdoa. Silakan Ki ya. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selamat siang ya. Sampai jumpa ketemu lagi. Silakan langsung pulang, jangan ada yang main ya. Langsung pulang ke masing-masing. Jangan lupa ada yang ketinggalan ya.